Pemirsa, berbagai pertunjukan budaya dari Nusantara ditampilkan dalam Karnaval Khatulistiwa yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu petang. Pemerintah berharap Kalimantan Barat sebagai tuan rumah dapat memperoleh manfaat besar melalui pagelaran budaya yang digelar di Pontianak. Karnaval Khatulistiwa menjadi peluang bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenalkan potensi daerah serta objek wisata yang ada di daerah kepada dunia. Pontianak diproyeksikan menjadi kota wisata sungai sesuai rencana pembangunan negara periode 2014-2019. Karnaval Khatulistiwa diikuti berbagai bagian suku Dayak Landak yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Rangkaian karnaval digelar di sejumlah lokasi mulai dari Rumah Radakang di Jalan Sultan Syahrir, alun-alun Kapuas di Jalan Rahadi Usman. Pak Presiden. Pak Presiden. Kondisi jalan yang menurun membuat kendaraan ini menjadi tak terkendali dan menabrak rumah dan toko milik Humaryadi. Sang pemilik rumah yang kala itu sedang berada di ruang tengah rumah dibuat kalang kabut. Humaryadi terluka tertimpa reruntuhan bangunan sementara sang istri yang saat itu berada di lantai 2 berhasil selamat. Parkir, terus ditinggal ngurus jalan sama surat jalan. Terus tiba-tiba kendaraan itu jalan sendiri? Iya, sudah saya anrem, double sama saya kek. Truk yang memiliki beban berat dan nyaris terjun di areal persawahan ini sulit dievakuasi meski dibantu 2 mobil derek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Yogi Anggara, TV One mengabarkan. Penggusuran permukiman Kampung Pulo Jakarta Timur kembali dilanjutkan dan berlangsung tanpa perlawanan warga. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Haknya hanya memberikan uang pengganti kepada warga yang memiliki sertifikat tanah yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kalau IMB itu biasanya sebagai surat tanah dan sertifikat itu berarti kalau ada IMB berarti ada sertifikat, ada surat tanah itu ya. Itu enggak ada itu. Kalau ada gini ya, ini kita tegaskan kalau ada itu sesuai petunjuk Pak Gubernur, kalau ada sertifikat atau hak yang disahkan oleh BPN ya, itu akan diberikan rugi. Relokasi warga Kampung Pulo yang dilakukan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari mendatang. Pemprov DKI telah menyiapkan Rusunawa Jatinegara Barat sebagai tempat tinggal warga Kampung Pulo. Dari Jakarta, Ardi Suratman. Percepat penghancuran rumah warga Kampung Pulo Jakarta Timur. Proses eksekusi dilakukan dari darat dan dari air. Delapan alat berat didatangkan ke Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Proses penghancuran permukiman padat dan kumuh yang ada di bantaran Kali Ciliwung ini dilakukan melalui darat dan air agar lebih cepat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menambah aparat gabungan. Mereka mengerahkan lebih dari 4.000 petugas. Polisi dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur, Satuan Brigadir Mobil atau BRIMOB, serta polisi Pamung Praja. Sebagian besar petugas mengawasi warga agar tidak melawan ketika proses penghancuran berlangsung.
beberapa menjaga keamanan alat berat ketika dioperasikan. Sementara sisanya membantu warga pindah dari tanah negara ini. Alat berat menghancurkan rumah-rumah semi permanen milik penduduk seperti tangan menghancurkan kerupuk. Meski kebanyakan warga Kampung Pulo memutuskan pindah, masih tetap ada penduduk yang tidak ikhlas tempat tinggalnya dihancurkan. Mereka berkeliaran di dekat rumah-rumah yang akan dihancurkan dan berkeras menuntut uang ganti. Di Pulo itu satu rumah ada yang 5 kakak. Itu gimana? Sewanya berapa? Omongan sama pernyataannya itu gimana? Emang saya nyata itu Ahok nindak ke bawah. Memang omongannya dari atasnya itu omongannya udah mencela-mencela. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada ganti rugi, Pak? Ada ganti rugi nggak ada. Dari awalnya memang ada ganti rugi. Ngomongnya, jangankan pohon, kandang ayam aja ada pergantian. Tapi pada kenyataannya mencela 0%. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur menantang warga Kampung Pulo untuk memperlihatkan sertifikat tanah mereka jika meminta pembayaran. Yang serta-merta tiba-tiba Pak Gubernur yang saya hormati tiba-tiba... Ia menambahkan, selama 7 hari ke depan, bantaran Kali Ciliwung yang ditertibkan berada di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Kawasan Bukit Duri di Jakarta Selatan merupakan target berikutnya. Dan SP3 ini hanya kekuatannya hanya di wilayah timur. Nah, memang itu yang sebelah sisi selatan itu kan wilayah kewenangannya Jakarta Selatan program itu. Jadi belum kita Yang jelas tidak lama lagi. Yang jelas tidak akan lama lagi. Nah, karena itu harus beriringan ya bangunnya itu. Ya. Kita minta mana? Ada yang aku punya sertifikat mana? Sampai sekarang juga tidak. Bahkan sekarang saya hadirkan BPN. BPN pun sudah minta mana? Juga nggak ada. Sampai sekarang tidak ada. Ya tidak ada. Nah, kalau dia tetap masih ngaku ada, ini sekarang BPN saya hadirkan juga. Itu. Dia yang waktu ngukur tidak ketemu itu ya. Jadi mau diklarifikasi lagi gitu. Berdasarkan Undang-Undang tentang sungai, sempadan atau bibir sungai seharusnya steril dari bangunan, apalagi permukiman. Lebarnya pun minimal 15 meter untuk sungai yang dalamnya lebih dari 3 meter. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Eko Prasetyo, korban salah sasaran Satpol PP saat bentrok penggusuran warga Kampung Pulo, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Karolus, Salemba, Jakarta Pusat. Eko harus menjalani operasi setelah mengalami luka di bagian kepala. Korban penggusuran warga Kampung Pulo, Eko Prasetyo, masih dalam pengawasan dokter Rumah Sakit Karolus, Salemba, Jakarta Pusat. Luka yang cukup parah di bagian kepala akibat dipukuli Satpol PP membuat tim dokter melakukan operasi. Selain itu, terdapat luka lebam di wajah bagian kanan. Pihak rumah sakit memastikan bahwa tim dokter telah memberikan perawatan secara intensif. Sementara itu, biaya Eko selama di rumah sakit masih ditanggung oleh pihak keluarga. Yang kejadian kemarin yang harus dilakukan dokter sudah teratasi saat ini, sehingga Eko sendiri harus masih dalam pengawasan dokter kita di perawatan intensif. Tentang biaya belum ada, walaupun masih keluarga yang bertanggung jawabnya. Eko Prasetyo merupakan warga Gang Banten 8, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia menjadi korban salah sasaran petugas Satpol PP saat bentrokan antar warga Kampung Pulo dan Satpol PP.
Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Kampung Pulo, Jakarta Timur yang terkena penggusuran mulai menempati Rusunawa Jatinegara Barat yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hingga saat ini sebanyak 348 kepala keluarga sudah mengambil kunci dan menempati Rusunawa. Memasuki hari kedua relokasi permukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur, warga yang rumahnya digusur mulai menempati Rusunawa Jatinegara Barat. Sejak pagi, warga lalu lalang mengangkut barang-barang mereka untuk dipindahkan ke Rusunawa yang memang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Perumahan Jakarta Timur Said Ali menyatakan saat ini ada 348 kepala keluarga yang sudah mengambil kunci dari total 518 kepala keluarga yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung. Dengan sekarang ya, dari 518 bidang yang akan kita tempatkan di sini, yang sudah kita undi itu sudah 437.